cerita 2017 saya terkena stroke. Nah, saya masuk ke rumah sakit Siloam bagian umum karena pada saat itu begitu bangkrut, saya tidak punya uang sepeser. Saya balik ke rumah dalam keadaan lumpuh. Saya keadaan lumpuh total, saya tidak bisa duduk, tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, bahkan saya hanya bisa tidur terlentang di tempat tidur. Tuhan itu begitu baik pada kami berdua. Tuhan begitu baik. Uang sekolah dibayarkan oleh Tarki sama orang tua murid yang lain membantu kami. Saya itu diejek-ejek orang. Kamu ngomong gede, mana ada anakmu bisa ke Jerman? Gitu. Saya kasih fotonya ini masa di Jerman. Ya. Buang anak. Ada yang bilang saya buang anak. Kalau tentang prosesnya untuk dapat kuliah beasiswa di Jerman itu bagaimana? Secara singkat aja. Bisa nggak Kak Marcel sharing ke kami gitu? Sharing pengalamannya. Untuk mengenai program itu, pertama saya ikut komunitas. Saya kenal lebih tepatnya kenalan lama, ada yang mengabarkan bahwa ada suatu komunitas. Sekarang udah bubar, sekarang udah nggak ada. Dan saya kira mengikuti itu, lalu diarahkan. Pada akhirnya baru ada komunitas itu, lalu bisa saya bilang agensi lah. Kalau mungkin teman-teman juga ada yang tertarik untuk Ausbildung dan mungkin mengejar ke arah situ, dan itu kan beasiswa sih, maksudnya lebih tepatnya saya ikut program, gimana saya menjelaskan ya, saya ikut program ini lalu diarahkan. Nah, bagaimana saya mendapatkan dananya itu? Nah, itu berkat Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada beasiswanya, karena memang saya dan mama saya itu terbatas banget biayanya, nggak mungkin dengan kekuatan kami. Bahkan mama waktu itu perlu saya tambahin sedikit dari apa yang mama bilang itu, mama itu ada diabetes. Saya cukup realistis di situ, mama saya sulit sembuh, maksudnya pemulihannya itu susah. Kita paham sekali diabetes itu ada komplikasi dan segala macam. Dan saya sebagai anak juga lebih tepatnya tahu dan mengerti situasinya, secara dewasa juga menanggapi, oh saya nggak bisa menuntut orang tua saya buat ngebiayain saya, apalagi saya harus sekolah, itu namanya saya memaksakan diri. Nah itu nggak bisa kan. Nah oleh karena itu saya harus berbicara ke banyak orang, meminta tolong ke banyak orang, bahkan saya harus meminta uang kepada bokap saya yang dalam tanda kutip hubungan kami udah renggang karena perceraian tersebut. Oleh karena itu, nah itu berkat Tuhan, nah itu jalan Tuhan. Bisa saja bokap saya tidak memberikan dana ke saya sehingga saya bisa berproses sampai sekarang, bisa. Tapi karena berkat Tuhan itu, Tuhan melembutkan jiwa seseorang agar dia bisa yaitu kembali kepada kehendak Tuhan semuanya. Seperti itu. Nah, setelah saya ikut komunitas itu, nanti terus habis itu saya diarahkan, lalu barulah dengan panjang kali lebarnya saya dengan agensi yang di Jerman. Jadi sebenarnya saya mengikuti di agensi yang di Jerman, lalu saya akhirnya dikirimkan. Waktu itu saya pergi ke Jerman itu 25 Desember 2018. Ya, suatu hadiah Natal bagi kami, bagi Marcel dan saya. Malam Natal 25 Desember, Marcel berangkat ke Jerman. Hadiah Natal yang sangat istimewa buat kamu. Nah itu. Jadi Marcel itu ikut program namanya Ausbildung. Mungkin Marcel bisa terangkan sedikit apa ya Ausbildung itu ya, biar teman-teman di sini nggak ada yang bingung gitu loh. Ya, jadi Ausbildung itu setara seperti trainership bahasa Inggrisnya. Jadi seseorang dari latar belakang manapun nanti pergi tidak hanya di Jerman ya bentuknya ya, maksudnya kebetulan di Jerman jadi namanya Ausbildung, nama katanya dari bahasa Jerman. Tapi kita bisa juga di negara yang lain seperti di Amerika Serikat, di Jepang, terutama di Jepang ya. Jadi kita ke suatu perusahaan dan kita melamar menjadi traineeship itu, lalu kita dilatih dengan keterampilan tertentu. Nah, kebetulan saya mengambil manajemen restoran karena saya juga kami memutuskan waktu itu untuk
mengarah ke gastronomi atau ilmu mengenai perhotelan dan manajemen restoran karena mama saya pernah bekerja di hotel. Nah, jadi sempat terjadi diskusi, tapi saya tidak mau mengambil jalan seperti mama saya. Saya memilih atas kehendak saya sendiri. Oleh karena itu, di sini juga saya ingin menggarisbawahi, ketika ada seseorang yang mengatakan, oh mama saya membiarkan anak satu-satunya, saya anak tunggal, membiarkan anak satunya untuk pergi. Nah, jadi kesannya kayak membuang gitu, mengorbankan atau menggambling gitu kan. Itu salah besar karena ini kehendak saya sendiri pengen ke Jerman. Mama saya tidak memaksakan saya. Nah di situ, nah oleh karena itu saya mengambil manajemen restoran dan saya dilatih oleh perusahaan dan juga mengikuti program sekolah akademikanya juga dari situ. Nah, jadi tidak hanya di bidang gastronomi, tidak hanya di bidang restoran atau perhotelan, tidak juga hanya di dapur atau menjadi koki, tidak, tetapi juga ada cabang-cabang pekerjaan lain di Jerman dibuka banyak. Bahkan saya seperti lihat ada juga yang untuk kepolisian, ada juga asisten dokter, ada juga mekanika, teknik, akuntansi bahkan dan macam-macam. Ada juga tukang roti dan juga bagaimana keahlian-keahlian mengenai untuk pengukir kayu atau kesenian itu juga ada jalurnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Marcel udah menjelaskan sedikit tentang apa namanya kesulitan yang dihadapi selama untuk kuliah di Jerman itu. Nah, ini aku boleh nanya nggak Kak Marcel? Kak Marcel bangga nggak sih punya ibu yang selalu mensupport Kak Marcel walaupun di keadaan susah seperti itu? Oh, tentu. Saya perlu membagikan sedikit. Mama saya itu mendidik saya tidak pernah tidak seperti ibu-ibu pada umumnya. Saya bilang, karena mama saya selalu memberikan saya tanggung jawab. Mama saya selalu bilang begini, maka terserah kamu mau ngapain, kamu mau main game, kamu mau baca komik mulu atau kamu mau tidur, tapi kamu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kamu mesti punya nilai bagus, kamu mesti benar sekolahnya, kamu mesti mengerti apa yang dikatakan guru. Itu mama saya. Jadi itu yang saya bangga dari mama saya. Mama saya tidak pernah memaksakan kehendaknya mama saya, dan kita selalu diskusi, selalu komunikasi dua arah. Itu yang saya lihat. Dan terutama saya bangga, mama saya itu terlebih kuat. Saya bisa katakan mama saya itu setelah perceraian itu, saya perlu bilang mama saya selalu membela saya, kepentingan saya, dan mama saya pengen saya terbaik. Mama saya tahu cita-cita saya apa, tetapi mama juga sadar bahwa waktu itu secara ekonomi kita tidak bisa. Bahkan mama saya waktu itu bilang pengen jual mobil, pengen jual rumah, saking seperti itunya, karena tidak ada pilihan lain. Waktu itu juga jika kembali ke ceritanya mama, raport SMA saya sempat ditahan pihak sekolah karena saya ada terjadi penunggakan uang sekolah. Nah, di sini saya juga mau mengatakan saya berterima kasih sekali kepada keluarga besar Tarakanita karena waktu itu saya sampai dibantu. Waktu itu mama saya bantu dan komunitas keluarga Tarakanita ada sempat mengumpulkan dana untuk kesembuhan mama saya bahkan. Nah, jadi saya sangat bangga dengan mama saya. Maksudnya penuh dengan perjuangan, jadi tidak mudah seperti itu. Banyak hal-hal yang bisa bikin nangis, bikin deg-degan, itu sangat banyak seperti itu. Tapi mama saya tetap tegar, itu yang luar biasa. Selalu tegar ya Marcel ya, mamanya walaupun di keadaan sulit. Nah, tadi kan mamanya ke Marcel atau Ibu Lita kan sudah memberitahu tentang harapannya untuk anak-anak di zaman saat ini. Kalau ke Marcel, harapannya untuk anak-anak di zaman ini seperti apa? Saya mungkin kurang pantas ya, karena saya masih muda. Jadi kalau saya orang tua mungkin saya bisa memberikan wejangan gitu. Tapi saya belum di level itu. Oleh karena itu mungkin saya memberikan pendapat pribadi saya
mengenai generasi muda dan masa depan. Jadi karena saya di Jerman, lalu saya melihat Indonesia seperti apa melalui berita dan segala macam, saya hanya pengen bilang stop deh, apalagi hoax itu stop deh. Kita itu anak muda, terutama generasi masa depan Indonesia, kita harus siap tantangan global. Saya bukan ngomong mengada-ngada, tetapi saya di Jerman melihat nanti di masa depan orang dari berbagai negara, tidak peduli bahkan apakah dari Indonesia, dari negara-negara lain, itu bakal dilihat apakah Anda mampu berinovasi, apakah Anda mampu untuk menjawab masa depan. Karena yang terpenting adalah kita harus punya integritas, kita harus punya prinsip. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Marcel atas supportnya untuk anak muda zaman sekarang. Nah, untuk Ibu Lita, kan tadi Ibu Lita udah sharing kesulitan hidupnya. Nah, pertanyaannya itu, Ibu Lita bangga nggak sama Marcel yang bisa berjuang sampai saat ini di situasi yang sulit dan akhirnya Tuhan membantu Ibu dengan berbagai cara? Bukan hanya bangga, tapi sangat bangga. Karena anak saya memang belum menjadi dokter hewan, ya, mencapai cita-citanya. Tapi saya mungkin tambahin sedikit ya, informasi mengenai kalau kita mau sekolah ke Jerman itu ada 2 jalur. Yang namanya Stuttgart. Nah, Stuttgart ini jalur berbayar kalau kita mau kuliah. Tapi karena saya nggak punya ekonomi yang menunjang, saya mengambil jalur namanya jalur Ausbildung. Ausbildung itu adalah kalau di Indonesia itu politeknik. Nah, jalur itu yang mengajarkan skill. Skill itu, nah itu kita bisa langsung dipakai untuk bekerja. Apakah dari Ausbildung bisa kuliah? Bisa. Jadi harus bisa lanjut nih. Sekarang Marcel kan udah lulus nih sebagai staf ahli dari restoran Fragman. Dia kalau mau lanjut mengambil lagi dokter hewan ya lanjut lagi nih, nyambung, bisa. Jadi itu saya bangga. Perjuangan Marcel, mungkin nanti Marcel boleh sharing sedikit perjuangannya dia di Jerman, tidak mudah, berdarah-darah, tidak mudah. Tapi itulah, anak muda harus berjuang, anak muda harus semangat, ya kan? Di situ. Saya tidak, tadi Marcel bilang saya tidak pernah, ini saya selalu liberal dalam berpikir sebagai ibu, karena memberikan kebebasan untuk anak muda itu kan harus kreatif, inovatif, ya kan? Harus berkembang dan bersemangat. Bersemangat selalu, tidak mudah, jangan gampang putus asa. Coba, Marcel boleh nggak sharing dikit Marcel, berdarah-darahnya gimana sih biar seru nih. Kak Sandi boleh? Jadi budaya. Apa contoh aja, contoh ya. Ya. Saya tidak bisa bilang tentunya di berbagai negara rasisme itu ada berbagai macam bentuknya. Nah, seperti yang saya pernah alami, kebetulan saya keturunan Tionghoa, lalu saya dikira dari Tiongkok, dari Thailand, bahkan saya dikira dari Korea Selatan, dikiranya opa-opa. tapi saya bilang saya dari Indonesia, dan mereka heran, maksudnya dengan muka saya yang bisa dibilang Asia banget. Saya kira kamu dari timur, enggak. Lalu, nah dari situlah orang mungkin seperti itu juga mungkin suatu tantangan, ditanya atau salah kaprah dan segala macam. Dan juga mengenai bahasa itu juga satu hal yang menjadi tantangan tersendiri jika orang merantau ya. Ini juga kita harus bicarakan mengenai merantau ke negara orang itu tidak mudah. Untuk di Jerman itu ada salju. Itu yang menurut saya sampai sekarang saya tidak tahan, karena salju itu benar-benar dingin. Ya, kita bisa bilang, oh itu salju itu indah kayak kapas. Enggak juga. Ketika kita jalan ke sekolah atau kita ke supermarket, itu ada resiko terpleset. Saya pernah terpleset. Nah itu juga salah satu hal yang cukup bikin saya selalu ingat, oh Indonesia tuh best lah. Nah tapi ada juga Jerman itu dikenal sebagai negara yang liberal. Nah,
liberalnya itu benar-benar dia terbuka, lalu dia punya kultur dan budaya sendiri yang dimana kita juga tidak bisa menyalahkan, dan setiap negara punya ada budaya sendiri. Di Jerman karena terbuka itu ada mereka tidak melihat seksualitas sebagai hal yang tabu. Itu satu hal. Berbeda dengan Indonesia sama Asia kan, kita maksudnya gimana gitu kan, masih agak tertutup, masih ada batasan-batasan tertentu. Di Jerman tidak. Kebetulan saya tinggal di dekat pantai. Nah, di dekat sini tuh ada yang namanya Pantai FKK. Nah, Pantai FKK itu adalah istilah lainnya adalah pantai nudis. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, jadi saya ke sana ya sekedar lewat gitu. mau tidak mau karena saya pergi jalan dan ada trek jalan-jalannya. Dan saya lihat dari berbagai usia, baik ibu-ibu, bapak-bapak itu tidak ada yang mengenakan itu. Jadi di pantai mereka seperti itu. Nah, ini kembali lagi seperti yang saya bilang bahwa anak muda itu mesti memiliki integritas. Izinkan saya membagikan sedikit pandangan saya dan aliran filsafat yang saya pelajari, yaitu mengenai eksistensialisme. Eksistensialisme itu berbicara mengenai ini. Setiap manusia itu bebas, namun menanggung resiko dan konsekuensinya atas pilihan yang dia ambil. Nah, itu. Jadi ketika saya di Jerman misalkan, saya bisa minum, saya bisa merokok, mama saya jauh di Indonesia mungkin, tetapi karena kebebasan itu, saya tahu, oh ketika saya merokok itu merusak kesehatan. Ketika saya terlalu banyak minum yang maksudnya tidak diatur, itu bakal merusak kesehatan juga. Di Eropa, saya mau nggak mau juga minum karena mengenai maksudnya jika apalagi orang Eropa harus ada bersulang. Nah, itu saya kan tidak bisa. Oh enggak, saya nggak bisa minum karena saya Asia. Nah, itu kan malah saya melanggar adat kita Indonesia. Malah Indonesia kan bilang di mana tanah dipijak, langit itu dijunjung, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi tata krama juga seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih Kak Marcel atas sharingnya dan juga Ibu Lita atas sharingnya yang bisa kita dengarkan bersama. Nah, terus kalau dari saya pribadi, sharing ini sangat menarik nih, Ibu sama Kakak. Nah, terus untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, pesan dari kita semua itu kita harus tetap berjuang dan percaya dengan penyertaan Tuhan. Tuhan pasti selalu membantu lewat siapa saja yang tidak kita kenal, dan segala macam cobaan itu pasti kita bisa lewati. Seperti Ayub dicobai tapi dia tetap bisa berjuang dan setia walaupun dia dihina-hina sama orang-orang di sekitarnya, ditinggalkan sama sekali, tapi Tuhan tetap memberikan support dan kekuatan, dan pada akhirnya Ayub itu bisa memanen buah yang berlimpah. Jadi itu saja untuk kali ini. Nah, selanjutnya mungkin kita akan menyaksikan podcast yang lain yang narasumbernya akan lebih wow lagi dan hostnya juga akan lebih super lagi. Tapi untuk podcast kali ini, pesan yang bisa kita ambil untuk kita semua adalah kita semua jangan menyerah terhadap kehidupan. Karena seperti kata Kak Marcel tadi, ya perbuatan itu pasti menghasilkan buahnya. Dan tadi ada menyinggung tentang filsafat, yaitu eksistensialisme. Itu segala perbuatan kita pasti ada efek sampingnya. Itu makna kita yang kita bisa ambil pada podcast kali ini. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Lita dan Kak Marcel untuk podcast kita pada kali ini, dan sampai jumpa di podcast Simple Abundance selanjutnya. Terima kasih.